Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Siapa orang itu? Tanya Xiaoyan terkejut saat melihat ekspresi Yolao. Nalan Yanren, kata Yolao. Nalan Yanren, gumam Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Sesuatu telah terjadi pada Yunyun? Di satu ruangan nampak Nalan Yanren sedang duduk dengan cantik. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona saat dibungkus di balik pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kusam, mata indah miliknya itu berulang kali menyapu keluar ruangan dengan cemas saat dia menyeruput teh. Sementara Yanren duduk dengan gelisah, pintu ruangan yang tertutup perlahan dibuka saat Xiaoyan perlahan masuk. Mata Yanren memperhatikan Xiaoyan, emosi yang rumit melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang sepak terjang Xiaoyan di dataran tengah selama ini. Meskipun hatinya memiliki kepahitan yang tidak diketahui, Yanren dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis yang impulsif saat itu. Dia jelas menyadari betapa besar jarak yang dia miliki dengan Xiaoyan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Apa kamu baik-baik saja? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari kolam darah saat itu, kata Xiaoyan berjalan ke ruangan dan melihat wajah Yanren yang nampak kusam dan dengan lembut bertanya. Aku punya sesuatu untuk dilakukan saat itu, karena itu aku tidak dapat tinggal lebih lama, kata Yanren mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya merasa sedikit cemas saat berbicara dengan Xiaoyan. Ini kemungkinan besar berasal dari status dan jarak kekuatan mereka saat ini. Masalah Banseng yang muncul di paviliun bintang jatuh telah menyebar dengan liar di dataran tengah. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu dan mencariku kali ini bukan? Tanya Xiaoyan. Tangan Yanren menegang saat mendengar itu, dia ragu sejenak sebelum berbicara, aku ingin meminta kamu membantu guru. Seperti yang diharapkan, pikir Xiaoyan berdegup kencang saat mendengar itu. Bicaralah dengan jelas, tanya Xiaoyan dengan lembut. Aku telah bertindak sendiri dan datang ke sini, guru tidak mengizinkan aku untuk datang dan mencarimu, kata Yanren dengan getir. Xiaoyan mengangguk sedikit saat mendengar itu, dia jelas tahu karakter Yunyun, bahkan jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia tidak akan datang dan mencarinya. Aku seharusnya memberitahumu saat itu, setelah guru dan aku tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga hanya menerima wanita. Sekte Bunga bukanlah faksi yang kuat seperti faksi lainnya, kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Guru dan aku tinggal di sana untuk waktu yang lama dan awalnya baik-baik saja. Situasi ini sepertinya dimulai pada tahun kedua, saat itu guru dan aku menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sekte Bunga untuk tempat tinggal. Awalnya, kami berdua mengira hanya kami berdua di sana. Namun, siapa yang menyangka guru akan menemukan ada seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua. Temperamen wanita tua itu rumit dan aneh, dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru membuat guru terluka. Namun guru tidak marah, tetapi bahkan telah mengantarkan makanan untuk wanita tua itu setiap hari selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua setelah tinggal bersama kami selama setahun. Dia akhirnya menyebut dirinya Nenek Hu. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia akan mati, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun dan menyegel semua dusinya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah kotak giok dan memintanya untuk menjadi ketua dari Sekte Bunga. Yanren mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiaoyan yang nampak tertegun saat mendengar itu. Apakah menurutmu itu aneh? Kami juga merasa tidak percaya pada saat itu, guru telah memeriksa Nenek Hu ketika menyelamatkannya, tidak ada sedikit pun douci di dalam tubuhnya. Namun dari penampilan Nenek Hu di hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi mendadak seperti ini, namun dia tidak tertarik untuk menjadi ketua dari Sekte Bunga, karena itu setelah menguburkan Nenek Hu, kami tetap tinggal di tempat itu. Namun siapa yang menyangka bahwa seorang wanita tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan kotak giok. Guru tidak ingin ikut campur, karena itu dia menyerahkan kotak giok itu. Namun pada akhirnya wanita itu kembali datang mencari guru. Dia menginginkan douci dari Nenek Hu yang disegel di dalam tubuh guru, kata Yanren dengan kemarahan muncul di wajahnya.
Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Tanya Xiaoyan. Kekuatannya berada di bintang 4 Douzun, namun orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia, sebaliknya itu adalah teman prianya, Yojun. Orang ini memiliki kekuatan bintang 6 Douzun, kata Yenren tanpa daya. Douzun bintang 6, gumam Xiaoyan. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari dua sekte, bintang 6 Douzun bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh dataran tengah. Yunyun telah mendapatkan warisan dari Nenek Hu, tapi dia masih bukan tandingan keduanya, kata Xiaoyan berbicara dengan terkejut. Bagaimana guru bisa memperbaiki jumlah douchi yang sangat besar dalam waktu singkat? Saat ini segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru, jika seseorang mengambilnya dengan paksa, itu pasti akan merenggut nyawa guru. Wanita jahat itu jelas bermaksud untuk mengambil nyawa guru, kata Yenren dengan kilatan dingin melintas di matanya. Namun beruntung, Nenek Hu tampaknya telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Karena itu, cukup banyak panatua berdiri di sisi guru, makanya wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Karena itu dia sudah mengeluarkan tantangan dan ingin bertarung dengan guru. Namun sekte bunga memiliki semacam aturan yang aneh, bahwa pasangan pria dan wanita dapat menghadapi lawan mereka secara bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yojun, kata Yenren dengan getir. Bertarung bersama, ini benar-benar penindasan, gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Guru sudah menyetujui pertarungan ini, aku pikir dia menjadi kesal karena terus-menerus diremehkan, kata Yenren. Apa mereka berdua tidak punya otak? Ini jelas tidak adil, kata Xiaoyan dengan marah. Karena itu, aku hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika kamu tidak ikut campur, guru kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian kali ini. Karena itu, tolong bantu guru, oke? Kata Yenren seraya menatap Xiaoyan yang nampak marah. Berapa lama lagi pertarungan akan dimulai? Tanya Xiaoyan. Setengah bulan, jawab Yenren. Xiaoyan mengerutkan keningnya sedikit saat mendengar itu, kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari untuk bergegas ke sekte bunga, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte wanita itu satu-satunya yang menentang Yunyun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Tanya Xiaoyan. Beberapa ahli yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retreat, sedang sebagian tetua lainnya memilih setia kepada Nenek Hu. Mereka tidak akan keberatan dengan wasiat Nenek Hu, satu-satunya masalah adalah wanita itu, kata Yenren menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit saat mendengar itu. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah menyelesaikan masalah ini. Kamu bisa pergi dan membantunya jika kamu ingin, kata Yolao yang tiba-tiba muncul di sampingnya dan berbicara sambil tersenyum. Guru, kata Xiaoyan terkejut dan segera mengangguk. Yenren di samping menjadi kaku ketika dia melihat Yolao muncul. Tak disangka bahkan wanita tua Huyua itu telah mati, kata Yolao melirik Yenren sebelum menghela nafas pelan. Apakah guru mengenalnya? Tanya Xiaoyan terkejut. Wanita tua ini menjadi terkenal jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius dan lumpuh. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Namun Yunyun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan douchi dari wanita tua ini yang tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Karakternya keras dan tidak mudah mempercayai siapapun, namun Yunyun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa Yunyun adalah orang yang benar-benar beruntung. Sekte bunga memiliki banyak ahli, wanita itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan adalah Yojun. Namun kupikir kamu seharusnya bisa menghadapinya, kata Yolao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan kotak giok putih terbang menuju Xiaoyan. Ini adalah kotak giok spasial yang aku buat. Jika kamu menghadapi situasi yang tidak dapat kamu tangani, kamu dapat menghancurkannya. Aku akan bergegas secepat yang aku bisa. Beberapa orang tua dari sekte bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Setelah kamu menyebut namaku, kemungkinan mereka tidak akan mempersulitmu, kata Yolao. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Dia segera merasakan kekuatan spasial yang luas di dalam kotak giok saat dia menerimanya. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tianhuo dan Xiaoyi sedang melakukan retreat dan pelatihan, kata Xiaoyan. Lebih baik Tianhuo tetap di sini, aku sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya.
Selain itu, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun Xiaoyi juga belum sepenuhnya dilepaskan. Aku akan membantunya mereka selama periode waktu ini. Saat kau kembali, kau akan melihat kekuatan keduanya yang melonjak, kata Yolao tersenyum. Itu bagus, kata Xiaoyan dengan senang. Dengan adanya Yolao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tianhuo dan Xiaoyi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika memungkinkan, bantu Yunyun menjadi ketua sekte bunga selama perjalananmu ke sana. Jika dia mampu menjadi ketua, Paviliun Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Kalian semua harus segera bergerak, tidak banyak waktu tersisa, kata Yolao. Xiaoyan mengangguk, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Yenran di belakang membungkuk dengan hormat ke Yaolao sebelum buru-buru mengikuti. Di atas punggung ular besar, nampak Xiaoyan, Yenran dan Qinglin sedang menuju ke sekte bunga. Saat ini Xiaoyan duduk bersila saat pikirannya tenggelam jauh ke benaknya. Api tulang dingin perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Jenis api ini akan memberikan perasaan dingin yang sangat dingin, namun menyembunyikan energi panas yang liar dan keras di dalamnya. Dahi Xiaoyan juga memancarkan sedikit cahaya saat dia perlahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api tulang dingin yang masih memiliki jejak perlawanan yang samar setelah bertahun-tahun dimiliki Yolao. Yenran dan Qinglin di sampingnya akan memalingkan pandangan mereka saat melihat cahaya kilau di dahi Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang tertutup akhirnya sedikit bergetar ketika segel api di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan sebelum akhirnya bergoyang dan memasuki dahinya. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan Yenran dan Qinglin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan api putih pekat nampak menyala di matanya sebelum akhirnya menyusut dan menghilang. Jelas saat ini api tulang dingin telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Berapa lama lagi kita akan sampai sekte bunga? Tanya Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Yenran. Dalam 2 hari ini, jawab Yenran. Qinglin, tingkatkan kecepatan ular, kata Xiaoyan mengangguk sementara matanya menoleh ke arah Qinglin. Qinglin tersenyum dan mengangguk, tangannya menepuk punggung ular membuat kecepatan mereka meluncur di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, kecepatan kelompok Xiaoyan akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan. Mata Yenran menyapu sebelum kelopak bunga melesat keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan meluncur memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu dan penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mereka. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi sebelum membentuk celah spasial dan ketiganya segera masuk. Mata mereka terpesona saat mereka memasuki penghalang spasial dan mencium aroma bunga yang sangat pekat ketika lautan bunga yang tak ada habisnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Betapa cantiknya, gumam Qinglin tertegun saat melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi, kata Xiaoyan saat menyaksikan lautan bunga yang menyebar. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat kuat, bahkan kelopak bunga yang melayang di langit nampak memiliki semacam hal misterius yang khusus. Yenran mengangguk ketika dia mendengar kata Xiaoyan, ini adalah formasi pelindung sekte bunga, jika seseorang tidak memiliki cara untuk memasukinya, dia akan tersesat di lautan bunga ini tanpa bisa keluar. Yenran baru saja selesai bicara ketika wajahnya menegang saat suara gong terdengar. Itu adalah suara gong pertarungan. Cepat, ikuti aku, kata Yenran dengan ekspresi sedikit berubah. Tubuhnya melesat menuju lautan bunga dengan jalur terbang yang berkelok-kelok menyebabkan Xiaoyan dan Qinglin tersenyum pahit dan hanya bisa segera mengikuti di belakang. Di puncak gunung yang luas nampak banyak sosok yang berdiri saat mereka melihat seorang pria dan wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun dengan jahitan bunga emas pada pakaiannya. Penampilan sangat menawan, namun bibir merahnya yang tipis secara samar menunjukkan kekejaman. Seorang pria dengan kipas di tangannya berdiri dengan malas di sampingnya. Yunyun, waktunya sudah habis, kamu harus menunjukkan dirimu, kata Sisi yang menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat suara Sisi yang terdengar, segera sosok putih anggun dengan lembut melayang dan mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih anggun mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat wanita, namun ekspresi terkejut masih muncul di mata mereka. Beberapa panatua sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala mereka saat melihat itu.
Tidak heran, Nenek Hu, kepala sekte sebelumnya, akan menyerahkan posisi itu kepada Yunyun sebelum dia meninggal. Jelas ada celah besar antara kedua wanita ini. Yojun di samping Xisiang memiliki ekspresi panas berapi-api di matanya ketika dia menatap Yunyun. Kecantikannya yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan baginya yang menyukai keindahan seperti itu. Matanya yang menatap lekat pada Yunyun juga menyebabkan Xisiang mengencangkan tinjunya, kecemburuan yang dalam melintas di matanya dan segera berbicara dengan dingin, "Saya pikir kamu tidak akan berani datang hari ini. Senior Xisiang, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi ketua. Mengapa kamu harus memaksaku dengan cara yang begitu pahit?" kata Yunyun sedikit mengerutkan keningnya. "Jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan Douci dari kepala sekte sebelumnya." Pemimpin sekte dengan baik hati menerimamu saat itu. "Tidak disangka kamu benar-benar berani mencoba merebut posisi utama sekte bunga dariku," teriak Xisiang dengan dingin. "Jika aku tahu Nenek Hu adalah kepala dari sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Nenek Hu telah meninggalkan dusinya di tubuhku, jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu bisa datang dan mendapatkannya," kata Yunyun dengan suara yang dalam. "Apa menurutmu aku takut padamu?" kata Xisiang dengan dingin. Dia melirik Yojun di sampingnya yang sedang menatap Yunyun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, "Yojun sayang, ayo kita serang," kata Xisiang sebelum mengalihkan matanya ke arah Yunyun. "Yunyun, kamu memiliki warisan dari Nenek Hu. Saya pikir kamu seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Kamu juga mengetahui aturan sekte bunga, sepasang suami istri bisa bertarung bersama. Jangan katakan bahwa aku akan menindasmu. Jika kamu memiliki seorang pendamping, kamu juga dapat memanggilnya," kata Xisiang tersenyum dingin. Cukup banyak panatua sekte bunga terkejut ketika mereka mendengar itu. Senyum tipis muncul di wajah Yunyun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Senior Xisiang bisa menyerang bersama, tapi saya tidak," jawab Yunyun. Namun sebelum Yunyun selesai berbicara, suara angin kencang tiba-tiba turun dari langit ketika satu sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan sosok itu sudah muncul di samping Yunyun dan meraih tangan Yunyun di depan banyak tatapan tertegun. Pada saat yang sama, suara menggoda yang lembut terdengar menyebabkan wajah Yunyun seketika memerah. "Yun-er, aku belum terlambat kan?" kata Xiaoyan dengan lembut. Banyak tatapan tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yunyun. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang saling memandang dengan agak tidak yakin. "Kamu Xiaoyan, mengapa kamu ada di sini?" kata Yunyun terkejut dengan ekspresi agak malu. Dia juga agak tercengang saat dia menatap Xiaoyan dengan senyum menggoda di wajahnya. "Kamu tidak bisa mengharapkan aku hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah kan?" kata Xiaoyan menggoda dengan lembut seraya mengamati keindahan di depannya ini. "Apakah ini karena Yenren?" kata Yunyun sedikit terkejut setelah memahami situasinya. Dia buru-buru menarik tangannya dari tangan Xiaoyan dengan malu dan berbicara dengan agak hati-hati, "Ini adalah sekte bunga, bagaimana kamu bisa dengan sembrono menerobos masuk? Kamu sudah bersembunyi dariku bertahun-tahun, seharusnya sudah cukup, bukan?" jawab Xiaoyan tersenyum. "Siapa yang bersembunyi darimu?" kata Yunyun dengan agak tidak yakin. "Kamu siapa, berani menerobos masuk ke sekte bunga?" teriak Xisiang dan dengan dingin menatap Xiaoyan. "Kamu dapat memperlakukan saya sebagai pasangan Yunyun," kata Xiaoyan berbicara dengan santai. Wajah Yunyun memerah saat mendengar itu. Dia melihat Xiaoyan dengan malu dan marah. Namun, Xiaoyan mengabaikannya, matanya hanya melihat kedua orang di depannya. "Seorang dengan hanya kekuatan Douzun bintang 2 berani bertindak sombong di sini. Saya pikir kamu sudah bosan hidup," kata Yojun dengan dingin sambil dengan lembut memainkan kipas lipat di tangannya. Sikap romantis antara Xiaoyan dan Yunyun menyebabkan hatinya menjadi agak tidak senang. "Yunyun, kamu sendiri pernah mengatakan bahwa kamu tidak punya pendamping. Namun hari ini saya akan mengizinkanmu dan bocah kecil ini untuk bertarung bersama. Jika kamu dikalahkan, kamu akan menyerahkan Douci itu," kata Xisiang dengan dingin. Yunyun mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia tidak ingin menyeret Xiaoyan ke dalam pertarungan dan segera mengambil langkah maju dan baru saja akan berbicara ketika Xiaoyan di sampingnya menghentikannya. "Serahkan padaku," kata Xiaoyan tersenyum. Yunyun terkejut saat mendengar suara Xiaoyan yang tenang. Matanya mengamati Xiaoyan di sampingnya dan sebuah perasaan muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, ia melihat Xiaoyan saat ini bukan lagi pemuda yang lemah saat itu.
Selain itu dia juga telah mendengar reputasi Xiaoyan yang cukup kuat di dataran tengah yang dipenuhi dengan banyak ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan menahan semua badai. Iya, kata Yunyun pada akhirnya mengangguk dengan suaranya yang lembut. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.